Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sehat di podcast Halo Sehat Rumah Sakit Umum Bakti AC. Dan tentunya di kesempatan kali ini Adisti sudah bersama salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Bakti AC. Kita kenalan dulu sama dokternya. Halo dok, selamat siang. Selamat siang Mbak Adisti. Nah, dok, ini kita kenalan dulu dok. Mungkin boleh diperkenalkan dulu siapa dan dokter spesialis apa sih dok di Bakti Asi? Boleh dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Rini Rasyanti, SPDVI, spesialis dermatovenerologi estetik di Rumah Sakit Bakti Asih. Oke, nah jadi Sobat Sehat, dokter ini adalah dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan juga estetika ya dok ya. Nah mungkin kalau misalkan bahasa singkatnya mungkin dokter spesialis kulit gitu ya dok. Tapi apakah berbeda atau gimana tuh dok? Sama, dahulu memang dokter spesialis kulit dan kelamin. Namun saat ini kita berubah gelarnya semuanya dokter spesialis kulit dan kelamin udah menjadi dokter SPDVI, spesialis dermatovenerologi dan estetik ya. Nah, jadi sama ya Sobat Sehat ya, SPKK sekarang sudah berganti nama menjadi SPDVI gitu ya. Nah mungkin ini menjadi satu informasi baru ya dok ya, mungkin bagi para Sobat Sehat yang tahunya SPKK doang gitu ya dok ya. Nah jadi hari ini Sobat Sehat, kebetulan kita sudah bersama-sama dokter Rini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya sih kalau misalkan cewek-cewek nih kayaknya deket banget ya dok ya dengan tema kita hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah penyakit kulit akibat alergi dan hubungannya dengan penggunaan skincare. Nah, kalau udah bahas skincare nih dok ya gitu ya, biasanya nih perempuan-perempuan di luar sana nih sobat-sobat sehat nih biasanya jadi lebih pengen tahu gitu ya dok ya tentang penggunaan skincare. Karena kan tiap hari kita pakai skincare ya dok, begitu. Nah, jadi nanti mungkin semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini bisa membantu sobat sehat yang ada di rumah mungkin ya dok ya. Oke. Nah dok, sebenarnya kita mungkin bahas dari awal dulu kali ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit kulit akibat alergi dok? Ya, begini. Jadi penyakit kulit itu kalau akibat alergi itu terjadi peradangan pada kulit, di mana ketika kulit itu berkontak secara langsung dengan zat-zat yang bisa menyebabkan alergi maupun zat-zat itu bisa masuk melalui makanan atau obat-obatan ataupun yang disuntikan apabila kita memang lagi sakit ya di rumah sakit kemudian kita disuntik misal antibiotik ternyata kita alergi bisa jadi terjadi disebut penyakit alergi pada kulit. Oke dok, berarti kalau misalkan alergi pada kulit itu bisa banyak sebabnya gitu ya dok ya, kalau misalkan bisa kita simpulkan. Nah tapi dok, karena kita lagi membahas tentang skincare ya dok ya. Nah sebenarnya seberapa besar sih dok peran skincare sebagai pemicu alergi kulit? Ya, untuk peran skincare sendiri sebagai pemicu alergi kulit itu sebetulnya lumayan agak banyak juga ya. Dikatakan sekitar 2-4% lah ya dari penelitian penyebab alergi itu di kulit bisa jadi akibat skincare, pemakaian skincare. Gitu. Jadi memang berperan, tapi mungkin ada juga yang karena tidak datang ke dokter kulit atau dia berobat sendiri sehingga dia tidak tercatat ya. Jadinya kita tidak tahu apakah di luar yang angka 2-4% itu lebih banyak atau bagaimana. Gitu. Sebenarnya berperan lah. Oh ya, jadi ada perannya dan ada kemungkinannya tuh ada ya dok ya untuk alergi karena skincare itu sendiri. Betul. Oh baik. Nah kalau misalkan nih dok, tadi kan sudah sempat ada datanya ya 2-4%. Nah kalau misalkan based on data atau mungkin based on experience dokter nih gitu ya menangani masalah-masalah alergi kulit gitu ya yang disebabkan oleh skincare, kira-kira itu biasanya kandungannya apa sih dok yang biasanya mudah memicu alergi pada kulit itu dok? Ya, sekarang kita menjelaskan masalah skincare dulu ya. Skincare itu adalah apa saja yang kita pergunakan dipakai untuk membersihkan kulit, yang kedua melembabkan kulit, atau yang ketiga menjaga kulit misalkan seperti sunscreen gitu ya, atau ada kandungan-kandungan lain untuk
seperti pencerah ya, whitening agent seperti itu untuk di kulit. Jadi memang berbagai zat-zat itu yang terkandung biasanya ada di mana aja, di sabun ya. Sabun itu Oke. termasuk yang badan juga kita bilangnya skincare. Jadi bukan cuma Oh, wajah, badan, shampoo itu juga termasuknya skincare ya. oke. Jadi karena zat-zat tersebut itu ada eee, di berbagai yang suka kita pakai Mhm. sehari-hari, yang memang kita pergunakan sehari-hari, sehingga ada banyak sekali kemungkinan alergi terhadap zat-zat tersebut ya. Jadi itu dulu skincare. Mmm. Nah kemudian memang banyak yang terjadi alergi terhadap kandungan di skincare tersebut ya. Contohnya apa? Misalkan ada orang yang alergi terhadap shampoo, sehingga kulit rambutnya, kepalanya gatal-gatal. Kenapa? Ternyata Mhm. memakai shampoo. Kandungan apa yang ada di shampoo atau di skincare lainnya yang bisa menyebabkan gangguan gatal-gatal tersebut? Yang pertama bisa dari pengawetnya, yang pengawet yang kita buat untuk shampoo-nya itu, bisa juga dari pengharumnya, bisa atau zat-zat aktifnya. Zat-zat aktifnya apa? Misalkan seperti hidroquinone ya, seringlah ya kalau Mhm. hidroquinone itu. Kemudian juga apakah ada antibiotik yang terkandung di situ gitu Oke. ya, ataukah zat yang lainnya yang memang spesifik. Karena kalau reaksi alergi itu tidak setiap orang bisa mengalami walaupun memakai yang sama Oh, produk gitu, yang sama gitu ya, produk yang Dok, ya? sama. Ya jadi individual, sangat individual. Mmm. Karena berarti mungkin karena memang, dia sangat individual, berbeda-beda gitu ya, Dok, ya, apa mungkin reaksinya kepada orang-orang, jadi mungkin memang jatuhnya jadi cocok-cocokan ya, Dok, ya? Iya betul, memang kalau skincare itu cocok-cocokan karena memang sangat Mmm. individual. Misalkan, saya alergi, Mhm. tapi Mbak Adis nggak alergi terhadap Mhm. satu skincare, jadinya yang Mbak Adis bisa pakai, saya nggak bisa pakai Oke. gitu. Nah, Dok, ini kalau sekarang nih, Dok, ya, jadi sekarang kan banyak nih ya, Dok, ya, 10 step skincare gitu ya, jadi dia layering gitu ya. Kalau Mhm, Korean 10 step, skincare, terus yang Jepang beda lagi berapa layer gitu ya. Itu kan kita numpuk-numpuk ya, Dok, ya, karena sebenarnya dari facial wash pun sampai sunscreen itu kan termasuk skincare ya. iya. Sebenarnya itu menjadi pemicu alergi juga nggak sih, Dok, gitu? Apakah memang meningkatkan resiko alergi dengan pakai layernya banyak-banyak gitu, Dok? Mmm, ya jadi otomatis Mhm. dengan kita memakai banyak, ingredients, yang ada di layer-layer-in itu gitu ya, kita layering, krim ini pertama misalkan serum, kemudian moisturizer, Mhm, kemudian ada lagi apa lagi iya, ya, ditumpuk lagi, masker apa gitu ya, terakhirnya Dok, ya? sunscreen Iya gitu kan ya. betul, Nah, itu memang pasti akan meningkatkan, kemungkinan mhm, untuk terjadinya alergi alergi. kalau memang dia, alergi terhadap salah satu zat tersebut. Kadangkala ada satu jenis krim juga isinya banyak, macam-macam. Nah itu juga Oh, sama, kan kemungkinan untuk meningkatkan reaksi alergi itu juga bisa juga. Itu sih, memang pasti akan meningkatkan. meningkatkan ya, Mhm, jadi bukan berarti yang banyak itu justru jauh lebih baik gitu enggak ya, Dok, enggak, ya? belum tentu Belum kan. tentu ya, jadi harus memang menyesuaikan juga dengan kondisi mungkin kulit masing-masing dan Iya, kayaknya kita harus tahu juga ya, Dok, ya, kira-kira saya tuh cocoknya apa ya, kira-kira alerginya, sama mungkin kandungan aktif apa dan iya, lain-lain seperti itu betul, kali ya, Dok, iya, ya. Nah, jadi mungkin ini buat para sobat sehat jangan asal semua ditempel ke muka gitu ya, Dok, ya, apalagi betul. mungkin kalau muka kan sedikit-sedikit sensitif ya, Dok, ya. Ya, mudah terlihat lagi Iya, kan kalau benar-benar terlihat, misalkan, betul betul. ada alergi ya pasti Mhm, kelihatan lebih betul. dulu. Kita karena lihat langsung muka duluan ya, Dok. Iya, Nah, betul. oke. Kan berarti memang, banyak gitu ya yang bisa meningkatkan resiko alergi kulit dari skincare itu ya, Dok, ya. Nah, tapi Dok, kalau misalkan tanda awal alergi kulit yang sering diabaikan apa, Dok? Tanda awal alergi Mhm. kulit, itu yang paling terlihat jelas adalah sebetulnya beruntus atau bercak kemerahan, ya di Oke. kulit. Jadi kalau kita habis pakai krim terus pagi-pagi ada merasa, Mhm. eee, apa ya, kok kulitnya nggak kayak biasa Mhm rasanya, kok mhm. kayak ada yang bercak-bercak merah, tapi walaupun belum menimbul, itu kita mesti perhatikan. Oke. Kemudian kalau kita malam berikutnya misalkan kita udah pakai lagi kan Mhm. skincare-nya, bertambah banyak. Nah itu tuh curiga dan hanya Oh. cuman di sekitaran yang tempat kita pakai aja gitu. Oh, Biasanya gitu. itu tanda-tanda awalnya.
Nah, saya pernah baca tuh dok. Jadi kalau misalkan katanya kita mencoba skincare baru atau produk baru, itu tuh ada dua kemungkinan kan dok. Katanya tuh ada yang dia memang ngeluarin dulu nih si Mhm. apa, jadi kayak ngedetox gitu, jadi kayak keluar jerawat atau keluaran beruntus dan lain-lain, atau memang yang nggak cocok. Nah itu cara ngebedainnya gimana dok? Nah, jadi kalau Mm-mm, sebenarnya kontak itu ada penyakit kontak pada kulit mm-mm. itu sebenarnya ada dua. Ada yang alergi, ada yang iritasi. Ah, oke. Jadi kalau alergi itu biasanya memang beruntus gatal. Hmm. Kalau iritasi dia bisa terjadi kayak perih-perih. Ya, jadinya Oh. dia sama bercak kemerahan tapi Mm-mm. lebih ke perih. Kalau alergi kita alergi spesifik terhadap zatnya. Kalau iritasi karena zatnya itu mengandung asam atau basa kuat sehingga menyebabkan dia kayak pengelupasan. Nah, Hmm. jadi sebetulnya kalau misalnya ada produk-produk yang memang mengklaim buat mengelupaskan, Mm-mm. terusnya dia memang terasa iritasi, perih gitu Mm-mm. ya. Nah itu mungkin memang prosesnya. Oh, Tapi kalau misalkan satu produk terus kita tiba-tiba gatel, itu bukan proses kalau gatel, memang udah oh. alergi. Jadi memang harus kita hentikan kalau memang gatel. Oh, Jadi tidak ada sih sebetulnya produk yang oh ngeluarin dulu mm-mm, mm-mm. jerawatnya gitu. Nggak ada yang seperti itu gitu. Berarti ada Oke. sesuatu yang salah Mm-mm, atau mm-mm. yang memang tidak cocok dari produk tersebut dengan kulit kita. Jadi memang dua hal yang berbeda ya dok ya, antara iritasi dan juga Alergi, alergi. ya. Kalau alergi tuh gatel dan Mm-mm. lain-lain, kalau iritasi tuh bisa cuma hanya merah gitu ya dok ya, Perih ya perih biasanya, gitu, terkelupas terkelupas. kulitnya. Oh, Iya. oke. Jadi mungkin kadang-kadang kita suka kebalik-balik ya, aduh lagi alergi nih, padahal Mm. mungkin itu iritasi. Iritasi, betul. Jadi atau lagi iritasi nih, padahal itu alergi. Nah dok, kalau misalkan alergi kulit dibiarkan, apa dok jangka panjangnya, efek jangka panjangnya? Kalau alergi kulit Mm-mm, itu semakin kita aplikasikan mm-mm. si krimnya, semakin lama, misalnya hari pertama udah gatel, tetap kita pakai tambah gatel, besoknya lagi tambah parah, jadi parah. Jadi bisa jadi paling parah, bahkan misalkan kita walaupun hanya mengoleskan di wajah, bisa jadi ke seluruh badan gatal-gatalnya itu. Itu adalah Oh. reaksi alergi ya. Kalau reaksi iritasi ya hanya di tempat-tempat yang kita oleskan saja. Dia nggak bisa jadi ke seluruh badan walaupun kita ngoleskan kan cuma di wajah aja Iya, iya, misal. iya, iya. Jadi kalau alergi tuh memang bisa merembet kemana-mana gitu ya dok Bisa, ya? jadi bisa seluruh. Jadi Oh, oke. reaksi alergi kan dia dari darah, jadi mengeluarkan reaksi alerginya bisa ke seluruh badan. Nah, kapan dok waktu yang tepat untuk pergi ke dokter ketika alergi itu muncul? Waktu yang tepat sebetulnya kalau sudah ada keluhan, ada beruntus-beruntus gatal di satu tempat yang kita memang mengoleskan sesuatu, ya baiknya sih segera berobat. Segera berobat ya dok Jangan ya? coba-coba beli dulu ke apotik, obat-obat dioles-oles dulu ya. Iya betul, Karena betul, bisa betul. jadi bisa bertambah parah juga dengan olesan-olesan obat yang mungkin tidak sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi mungkin para sobat sehat nih kalau misalnya memang udah ada keluhan, mungkin aduh udah mulai gatel nih setelah menggunakan atau mencoba suatu produk tertentu, langsung datang ke dokter aja ya dok ya. Iya, betul. Nah, bisa datang ke dokter ini ya dok ya. Nah, di Rumah Sakit Bakti Asi, dokter ini praktek dari Senin, Rabu, dan Jumat ya dok ya, dari jam Iya. 9 sampai jam 11 siang. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah ada keluhan yang mulai timbul, sesegera mungkin untuk konsultasi sama dokter ya dok ya, supaya tepat ya dok penanganannya. Betul. Ntar kalau misalkan kita coba-coba, biasa gini dok, kita browsing nih, Iya. oh pakai ini gitu ya, nah dipakai malah merembet kemana-mana ya, apalagi kalau Betul. alergi bisa bukan hanya yang di tempat yang dioleskan itu tadi ya dok ya. Iya. Gitu. Nah jadi sobat sehat jangan lupa kalau misalnya udah ada keluhan boleh langsung berobat konsul ke dokter ya. Iya. Boleh ke Rumah Sakit Bakti Asih, ketemu sama dokter ini ya, dicek dulu nanti kira-kira alerginya apa ya gitu ya. Nah nanti hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, nah dok, tapi kalau misalkan nih dok, kalau tadi kan begitu ada keluhan langsung konsultasi ke dokter. Tapi sebenarnya kapan sih dok alergi kulit yang oh ini kayaknya harus ditangani oleh dokter spesialis, dan juga alergi yang oh kayaknya ini sebentar juga hilang atau sehari 2 hari hilang gitu dok. Ada bedanya nggak dok? Sebetulnya tidak ada bedanya ya. Kalau misalkan saya bilang tadi, kalau kita pakai satu krim, kemudian kita ada reaksi gatal, kalau kita stop krimnya mungkin bisa
menyembuh sendiri kalau masih ringan ya. Oke. Tapi kalau memang udah berat atau kita terus-terusan pakai krim tersebut yang memicu reaksi alergi yang bertambah berat, ya otomatis mau nggak mau ke dokter. Karena Iya, walaupun betul. udah kita cuman pakai moisturizer aja nggak akan hilang-hilang, dia malah bertambah banyak, ya baiknya ke dokter karena memang mungkin perlu penanganan lagi lebih lanjut baik dengan obat-obatan yang diminum ya maupun obat-obat oles. Oke, jadi memang sebaiknya sih memang harus ke dokter ya dok ya Iya, gitu ya. Karena dikhawatirkan bukannya malah sembuh malah jadinya tambah berat tambah gitu berat ya. ya. Karena memang banyak pengalaman Mm-mm. juga kalau di poliklinik itu ada orang-orang yang alergi terhadap krim-krim Mm-mm. tertentu, dia menangani sendiri yaitu dengan googling. Oh iya, menurut dokter Google Iya betul seperti betul. ini pakai obatnya ini. Saya Mm. beli di apotik ya. Kalau apotik pasti kasih aja Iya ya betul. kalau dia mau beli obat Mm-mm. apa. Nah, kemudian malah jadi tambah parah karena mungkin obat tersebut terkadang malah mengandung ada antibiotiknya juga. Ternyata dia juga kita tidak ada yang tahu ya kalau Mm-mm. ternyata dia alergi terhadap antibiotik. Akhirnya langkah terakhirnya datang ke klinik itu, ke poliklinik tuh sudah parah Oh alerginya. Jadi kan iya. penanganannya harus lebih lama, Mm-mm. lebih memakan waktu lagi untuk Oh sembuh. gitu. Nah, karena tadi dokter sempat menyinggung tentang pengalaman gitu ya dok ya. Boleh ada nggak sih dok mungkin cerita nih dok atau pengalaman pasien-pasien nih gitu tentang alergi kulit yang mungkin jadinya sama dokter keinget terus nih sampai sekarang kira-kira dok. Boleh dong di-sharing sama sobat Hmm, sehat. iya sebetulnya banyak ya Mm-mm. kasus-kasus alergi kulit yang datang ya. Mm-mm. Tapi ada yang paling teringat terus sih, Mm-mm. saya bilang itu alerginya terhadap merkuri ya. Oh, oke. Jadi terhadap merkuri itu sebenarnya bukan reaksi alergi, tapi ada reaksi yang jadi kulit wajahnya itu rusak gitu ya. Jadi kulit wajahnya hitam-hitam gitu Oke. ya, ada parah lah gitu datang. Dan ternyata nggak cuma satu orang, eh, ada beberapa orang tetangga-tetangganya juga mengalami hal yang sama Karena karena menggunakan memakai produk krim yang yang sama. sama. Dan Oke. tidak lama setelah itu saya terapi ada 3 orang waktu itu. Tidak lama setelah itu ada pengumuman lah dari BPOM ya Mm-mm. bahwa ada yang klinik-klinik yang menjual produk-produk bermerkuri. Nah, salah satunya klinik yang dipergunakan itu. Makanya saya jadi yakin, oh ya itu berarti karena penggunaan merkuri gitu. Jadi klinik itu nggak mengeluarkannya krimnya tuh nggak ada BPOM-nya ya. Jadi dari klinik langsung. Jadi memang harus berhati-hati ya dalam memilih Betul. produk ya dok ya Iya. gitu. Jangan Iya. mungkin asal, kalau sekarang tuh biasanya gini dok, asal viral cobain Iya, gitu ya. sangat banyak sekali soalnya kalau Betul kita mau betul. lihat di sosial media itu yang nawarin instan glowing Betul. itu sangat banyak. Itu tapi harus berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang ada di situ sehingga bisa membuat kulit instan. Karena secara teori nggak bisa kulit itu bisa jadi instan glowing ya. Mm-mm. Seperti itu. Emang mie instan ya dok ya, Iya. bikin langsung jadi gitu ya. Oke, nah dok kalau misalkan nih tadi kita berbicara tentang kapan harus konsul ke dokter, terus juga tadi dokter menangani beberapa permasalahan alergi kulit dan tentunya permasalahan-permasalahan kulit lainnya ya dok ya. Kalau di Rumah Sakit Bakti Asi sendiri nih dok, biasanya nih dokter kalau misalkan di poliklinik tuh kita banyak kan dok yang bisa kita datang nanti misalkan keluhannya jerawat gitu dok, bisa tuh dok berarti? Bisa. Di Bakti Asi sendiri kita melayani selain untuk penyakit-penyakit kulit tentunya dan kelamin, ada juga estetik ya. Estetik itu bisa mulai dari jerawat, flek-flek, seperti kutil-kutil yang orang-orang bilang kutil-kutil di wajah yang hitam ya, yang coklat-coklat lah ya, yang di wajah, di leher itu bisa kita tangani. Selain itu juga bisa perawatan-perawatan itu biasanya kita berikan dengan krim-krim atau dengan peeling, kita juga sudah bisa menangani. Nah, jadi langkahnya gampang banget ya dok ya, tinggal datang ke Rumah Sakit Bakti Asi, konsultasi dulu, ketemu sama dokter gitu ya, di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Nah, nanti di situ mungkin dicek dulu ya dok, kondisi kulitnya apa, Betul. kebutuhannya apa, nanti mungkin treatment dan juga produknya juga disesuaikan berarti ya. Nah, jadi lebih aman ya dok dibanding kita
saya kulit kering, kulit sensitif pakai apa ya? Cek Google gitu ya. Betul. Oke dok, nah kalau misalkan tadi kita berbicara tentang alergi kulitnya gitu ya dok ya, yang mungkin dipicu oleh skincare. Nah kalau misalkan nih dok, untuk pencegahan dan penggunaan skincare ya dok ya, apalagi mungkin yang untuk yang kulitnya sensitif gitu ya. Nah gimana sih dok sebenarnya cara memilih skincare yang aman gitu dok? Nah untuk memilih skincare yang aman, yang pertama kalau kita mau membeli di online ataupun beli di toko, yang pertama adalah BPOM cek. Ya, harus cek BPOM karena tidak ada satupun skincare yang bisa dibebaskan dijual tanpa BPOM. Apalagi kalau kita beli OTC ya, over the counter, itu harus ber-BPOM sehingga kita akan konsumen terlindungi ya. Yang kedua, pilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kita harus mengetahui dulu. Ya, yang boleh dipelajari dari jenis kulit kita tuh apa, misalkan apakah kulit kita kering, apakah kulit kita berminyak, apakah kulit kita berjerawat. Pilihlah skincare yang sesuai gitu. Jangan dengan kulit kita berjerawat pilihnya yang untuk glowing. Padahal itu belum ke situ dulu. Untuk yang jerawatnya dulu tangani. Setelah jerawatnya tertangani baru bisa ya. Nah, kemudian yang lainnya lihat ingredients, jangan malas untuk membaca ingredients karena kita ketahui apa aja yang kita oleskan di wajah, terutama wajah ya. Lihat apa saja yang dioleskan di situ, cari tahu bahan-bahan aktifnya. Kadang-kala memang ingredients itu banyak banget ya. Ada bahan yang lain-lainnya kan seperti kayak pencampurnya, pengawetnya. Tapi biasanya bahan aktif tuh ada 1 atau 2 yang bisa kita lihat. Nah, hati-hati kalau ada yang mengandung steroid, ada yang mengandung hidroquinon ya, harus berhati-hati karena itu memang semuanya harus konsultasi dengan dokter dulu. Jadi nggak bisa dipakai sembarangan ya. Bukan hanya berdasarkan beli-beli sendiri gitu ya. Steroid, hidroquinon itu harus konsultasi dokter. Kemudian juga bahan-bahan yang lain itu memang harus kita perhatikan. Memang kalau reaksi alergi itu kita kan nggak pernah tahu sebelumnya ya, jadi biasanya kalau sudah dicoba baru tahu. Kemudian yang lain adalah expired date ya, expired date kita lihat, jangan tahu-tahu ya sudah expired kita pakai gitu ya. Kemudian juga boleh kita coba dulu, kalau setiap kali membeli kosmetik atau skincare, coba dulu. Coba di belakang telinga sini ada tulang, kita oleskan dulu di sini, diamkan dulu 24 jam, atau sampai dengan 48 jam itu tanpa dibilas ya. Karena kan kita kalau berwudu juga nggak kena ya, ini tanpa dibilas. Apakah ada reaksi atau enggak? Kalau tidak ada reaksi nggak apa-apa, boleh kita lanjutkan di wajah. Tapi kalau sehari 2 hari tiba-tiba ada reaksi ya stop dulu gitu ya. Jadi itu sebetulnya itu sih yang perlu diperhatikan gitu dari kita membeli skincare. Jadi jangan sembarangan membeli skincare yang nggak sesuai dengan kulit kita hanya karena FOMO aja gitu. Orang pada beli ini cobain gitu. Tapi kulit kita jenisnya seperti apa? Oke, jadi mungkin kalau misalkan bisa disimpulkan, berarti tips amannya memilih skincare yang pertama adalah harus udah BPOM ya dok ya, udah BPOM. Lalu juga disesuaikan dengan kondisi kulit kita gitu ya. Lalu juga dicek ingredients-nya gitu ya. Dan kalau yang terakhir mungkin itu ya dok, tadi skin cek dulu ya, skin test dulu ya di belakang telinga ya dok ya. Jadi 24 jam sampai 48 jam dibiarkan terlebih dahulu, jangan dibilas. Jadi kalau misalkan nanti muncul alerginya di sini duluan gitu ya dok ya. Betul. Kalau udah alergi ya otomatis jangan dipakai skincare-nya. Baik. Nah jadi sebenarnya udah ada panduannya nih ya sobat sehat dari dokter ini. Jadi jangan lupa tuh diingat-ingat kalau mau beli skincare, jangan karena wah biasanya ngelihat nih dok, wah ngelihat dipakai ini jadi glowing banget gitu ya, jadi langsung instan gitu, kepengen beli gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya, jenis kulit ya dok ya. Nah kalau misalkan dok, ini pasti ada timbul pertanyaan dok, gimana sih cara misalkan nentuin jenis kulit kita tuh apa sih? Kalau jerawat kan mungkin udah kelihatan ya dok ya. Kalau kering dan berminyak dok, seperti apa dok? Cara simpelnya atau cara singkatnya? Cara singkatnya kita lihat aja, kalau misalkan kita dari pagi cuci muka nih ya pagi, beberapa jam kemudian kita ngerasa kulit tap-tap gini, loh kok ada minyak gitu ya. Nah itu kemungkinan memang kulitnya agak berminyak ya. Tapi kalau dari pagi kita habis cuci muka sampai siang
kita kulitnya masih kering, kemudian kadang sering gatel-gatel gitu ya. Itu biasanya kan kulit kering gampang gatal ya. Oh, kalau Nah, tulisannya itu juga terus kita perhatikan aja di wajah sih kadang-kadang ada juga tipe kombinasi ya kalau wajah ya. Tapi kalau di tangan itu jelas kalau kita scratch gini warnanya putih, suka putih-putih ya busik-busik kita bilang ya, itu kulitnya biasanya kering. Oh, jadi sebenarnya bisa dilihat dengan jelas ya dok ya untuk kulit kering dan juga apa tadi berminyak ya. Iya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa harus aware dulu nih ya sama kondisi wajah dan juga tubuh masing-masing gitu ya, baru nanti menentukan kira-kira mau beli skincare-nya apa ya yang sesuai gitu ya. Nah dok, kalau misalkan berbicara tentang kulit, skincare, banyak mitos-mitosnya juga nih dok. Jadi nanti dokter boleh, nanti kita akan kasih statement, nanti dokter jawab itu mitos atau fakta gitu ya dok ya. Betul, boleh ya dok. Nah yang pertama dok, katanya nih dok, kalau misalkan alergi atau punya penyakit kulit katanya, kalau berendam air panas gitu pemandian ada dengan belerang katanya bisa sembuh dok. Mitos atau fakta dok? Tergantung sebetulnya penyakit kulitnya. Ya. Jadi salah satu obat untuk mengobati penyakit jamur adalah belerang. Iya. Jadi kalau penyakit kulitnya mungkin penyakit jamur mungkin bisa diobati, bisa sembuh. Tapi kalau penyakit kulitnya alergi atau penyakit psoriasis lah yang autoimun, ya tentunya tidak akan bisa sembuh dengan berendam di air panas yang mengandung belerang. Iya. Karena biasanya tuh mitosnya memang gitu ya dok ya. Oh ini sakit kulit gatal-gatal, berendam ke belerang gitu ya, nanti sembuh. Oh ternyata tergantung jenis penyakitnya itu apa ya. Nah untuk tahu penyakit kulitnya apa ya memang harus konsul dulu, balik lagi ya dok ya. Konsul dulu, boleh ke rumah sakit Bakti Asi ya ketemu dokter ini, jangan lupa. Senin, Rabu, Jumat ya dok? Senin, Rabu, Jumat. Selanjutnya dok, mitos atau fakta, semakin mahal produk, semakin efektif hasilnya? Mitos ya. Ya seperti samalah seperti obat-obatan yang kita konsumsi juga seperti itu. Jadi bukan produk yang mahal, tetapi ingredients-nya yang penting itu. Iya. Jadi ingredients-nya apa, kepentingan kita apa untuk menggunakan produk tersebut? Apakah memang buat jerawatnya kah? Apa untuk flek kah? Itu tergantung kan masing-masing keperluannya apa dulu gitu. Jadi sebenarnya itu mitos ya dok ya. Kadang-kadang kan kayak beli yang mahal biar langsung gitu besok bangun tidur langsung glowing, enggak ya dok? Jadi jangan pernah berpikir kalau untuk perawatan kulit itu instan. Tidak ada. Jadi semuanya konsisten. Jadi semua pemakaian krim malam, krim pagi, semuanya dengan konsistensi itu akan tercapai hasil. Gitu. Baiklah ya. Jadi kalau yang instan-instan nggak bisa, kalau kulit, kalau itu makanan-makanan aja instan ya dok ya. Oke, lalu selanjutnya dok, mitos atau fakta, sunscreen hanya perlu dipakai saat terik atau beraktivitas di luar ruangan? Mitos. Jadi sunscreen itu tetap kita harus pakai meskipun kita bekerja di dalam ruangan. Karena jangan lupa bahwa lampu-lampu LED ada mengandung juga sinar UV. Ya. Jadi kita tetap pakai sunscreen, kemudian tidak hanya satu kali, diulang setiap 2-3 jam. Ya, untuk mempertahankan fungsinya. Karena kalau enggak kan makin lama kita udah berkeringat, dia sunscreen-nya udah makin menurun fungsinya, sehingga fungsi proteksinya sudah mulai berkurang. Gitu ya dok ya. Ini mungkin sering disalahartikan juga ya dok ya, karena mungkin sunscreen kan kita ada di dalam ruangan gitu ya, nggak ada matahari gitu ya. Tapi kalau kayak di ruangan ini tetap ada jendela. Satu waktu mataharinya bisa masuk ya tetap aja. Gitu. Jadi sobat sehat jangan sampai lupa atau skip pakai sunscreen-nya ya dok ya. Betul. Jadi harus tetap dan harus di reapply ya, diulang 2-3 jam sekali. Jadi kalau misalkan habis wudu, habis cuci muka itu harus wajib diulang. Ya. Gitu. Baik, selanjutnya dok, mitos atau fakta, kulit berminyak tidak butuh pelembab? Mitos. Mitos lagi. Jadi tetap semua kulit itu ada masa-masanya kita membutuhkan pelembab. Jadi kalau kita kulit berminyak, kemudian kita bersihkan sampai minyaknya hilang sama sekali, malah itu jadi kering kerontang kulitnya. Jadi kita tetap ada butuh pelembab, tapi jenis pelembabnya tentunya dipilihkan yang sesuai dengan
kebutuhan Kulit, untuk kulit betul. berminyak. Biasanya kalau untuk kulit berminyak kita bahan dasarnya bentuk krim atau Oke. gel, jadi bukan dalam bentuk yang padat gitu. Karena Hmm. kalau yang padat itu nanti akan mencetuskan jerawat ya tentunya pada Oke. kulit berminyak. Jadi mitos lagi ya dok ya. Jadi Ya. walaupun berminyak pun tetap harus pakai pelembab, tapi Mm-mm. yang disesuaikan dengan jenis kulitnya Iya, tadi ya. dan waktunya juga Mm-mm. disesuaikan. Nggak setiap Oke. waktu itu kita pakai pelembab ya Hmm. tentunya. Nanti akan diajarkan bagaimana caranya Oh gitu. gitu ya. Jadi memang nanti akan dikasih tahu ya dok ya, Iya, ada arahannya gitu ya. iya personal karena itu kan ya setiap orang berbeda-beda Oh iya kadangkala. betul, karena Iya, balik lagi ya tadi kalau misalkan kulit itu sangat individual ya dok ya, ya, skincare itu sangat individual. Jadi memang baiknya sobat sehat kalau misalkan memang pengen glowing gitu ya dok ya, atau pengen kulit yang sehat, ya dikonsultasikan dulu ke dokter sehingga nanti mungkin anjuran ingredients yang dipakai, ya, anjuran produk ataupun juga anjuran tadi sampai jam-jam waktu-waktu untuk pemakaiannya pun juga berbeda-beda gitu ya iya, dok ya. betul. Nah, jadi jangan asal FOMO tadi ya dok ya, ikut-ikutan yang penting beli dulu gitu Iya, ya. Baik dok, ini satu lagi nih dok, mitos atau fakta skincare itu menyebabkan ketergantungan? mitos. Mitos juga ya dok? Iya, mitos. Jadi orang tuh bilang, dok nanti saya tergantung nggak pakai Betul-betul. night cream ini Mm-mm. atau ya skincare-nya itu harus. Jadi sebetulnya itu bukan ketergantungan, tetapi memang kalau jenis kulit kita memang cenderung berminyak, misalkan Mm-mm. cenderung berjerawat, kita berikan krim-krim untuk mengurangi minyak, untuk mengurangi jerawatnya, menyembuhkan jerawatnya. Nah itu kalau satu waktu memang tidak dipakai krim-krim tersebut, otomatis kulitnya akan kembali memproduksi minyak lebih banyak, memproduksi jerawat lebih banyak, sehingga orang ngerasa oh kayaknya saya ketergantungan deh. Tapi Oh, enggak oke. juga. Jadi kalau jerawat misalnya dari remaja banyak, nanti makin Mm-mm. bertambah usia kan makin berkurang sebetulnya. Ya itu Oke. juga nanti kita akan sesuaikan jenis-jenis krimnya, nggak selalu pakai yang itu terus gitu. Jadi kalau memang datang ke dokter atau klinik yang tepat, biasanya itu tidak akan menyebabkan ketergantungan. Jadi tidak ada zat-zat yang akan membuat kulit kita jadi bergantung sama. Oh gitu, karena mungkin banyak kekhawatiran mungkin ya dari Mm, mungkin para sobat sehat juga ketika kita pakai produknya, ketika berhenti malah jadi kembali lagi ke kulit yang sebelum kita mm-mm. pakai produknya gitu dok, karena Iya, ketergantungan itu tadi mm-mm, gitu mm-mm. ya, tapi ternyata tidak ya dok ya. Iya, Gitu, oke. Nah dok, karena tadi kita berbicara tentang penggunaan skincare gitu ya. Tadi kan berjarak mungkin ya dok ya. Jadi kayak mungkin kalau misalkan dari kita ketika masih muda mungkin berjerawat, semakin bertambahnya umur jadi berkurang. Nanti juga mungkin akan ingredients dan kebutuhannya juga akan berubah berubah. gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan gonta-ganti skincare nih dok gitu ya. Kadang-kadang kan kita sekarang karena saking banyaknya pilihan ya dok Mm-mm. gitu ya, bener-bener kita sangat mudah untuk memilih, sangat mudah juga untuk membeli gitu ya. Jadi keinginan untuk berganti-ganti dan mencoba satu-satu tuh mungkin jadi lumayan tinggi gitu ya dok ya. Iya. Tapi boleh nggak sih dok berganti-ganti skincare apalagi dalam waktu singkat? Sebetulnya tidak ada yang melarang ya Mm. untuk berganti-ganti skincare. Tapi menurut saya kalau memang kita sudah cocok dengan satu produk, kenapa tidak dilanjutkan saja gitu. Oke. Karena kalau ganti-ganti skincare pasti ada kemungkinan pertama alergi, kedua Betul. iritasi, ketiga memang nggak cocok gitu ya sama dengan jenis kulitnya gitu, Iya betul. sehingga akan terjadi efek-efek samping yang kita tidak inginkan dari si skincare. Jadi ya menurut saya ya kalau memang udah cocok ya pakai aja dulu gitu. Mungkin kalau udah bosen setahun 2 tahun mau coba lagi atau mau tambah lagi yang ada kandungan apanya, mungkin yang lebih melembabkan apa boleh kita mix sebenarnya tidak masalah. Cuman ya nggak usah ya seperti saya lihat ya kalau anak zaman sekarang ini rata-rata setiap bulan nih kalau datang nih pasien-pasien bulan kemarin udah pakai yang ini dok nggak cocok, bulan ini ganti, baru sebulan belum nyampe sebulan pakai nggak cocok dia udah ganti lagi ya kan kita belum tahu ya hasilnya seperti apa, nggak cocoknya tuh seperti apa gitu kan gitu. Nah dok, ini jadi saya jadi penasaran dok, karena tadi dokter bilang sebulan nggak cocok terus ganti lagi gitu ya. Nah sebenarnya idealnya nih dok, kapan sih dok waktu yang mungkin jarak waktu kita harus menunggu dengan sabar dari kandungan atau produk tersebut itu cocok dan berhasil di muka kita dok? Oke. Ya seperti tadi saya bilang memang tidak ada yang cepat, tidak ada yang instan.
Jadi untuk jerawat aja, Mm-mm. untuk perawatan jerawat saya berikan untuk pasien-pasien, Mm-mm. itu saya minta tunggu 2 bulan, baru Oke. bisa kita lihat hasil. Jadi jangan 1 bulan, oh rasanya kayaknya nggak cocok dok, ini, tunggu Hmm. dulu gitu. Oh. 2 bulan ya, setiap bulan kan kontrol. Mm-mm. Nanti setelah 2 bulan kita lihat baru terlihat hasil. Sama untuk flek juga begitu, nggak bisa cespleng. Artinya begitu kita berikan, minggu depan hilang jerawatnya, minggu Iya, depan fleknya betul-betul. hilang. Ya tentunya tidak bisa seperti itu ya. Hmm. Jadi bersabar, jangan shopping dokter. Jadi habis dari sini nggak shock, bulan depan ganti klinik, bulan depan ganti ke dokter lagi gitu ya. Gitu ya dok ya. Jadi kalau kita emang harus sabar ya dok kalau kulit Iya, ya, nggak bisa yang betul. pengen cespleng tadi ya Mm-mm. gitu. Jadi jangan sebulan ganti gitu ya, walaupun mungkin banyak pilihan gitu Iya. ya dok ya. Jadi mungkin ditunggu sampai 2 bulan gitu ya dok ya, kita lihat dulu seperti Iya. apa, nanti baru ada perubahannya gitu ya. Iya. Karena mungkin seringkali kita suka nggak sabar ya dok, pengennya yang si cespleng tadi Iya, gitu. betul. Oke dok, nah tadi kita udah banyak banget nih bahas tentang skincare, tentang masalah kulit juga gitu, yang ternyata memang mungkin banyak yang informasi-informasi yang mungkin para sobat sehat juga jadinya kayak oh ternyata begitu, oh ternyata itu mitos gitu ya dok ya. Jadi memang kalau untuk kulit ini karena mungkin untuk sebagian orang gitu ya, apalagi wajah itu kan menjadi salah satu poin yang sangat-sangat dilihat gitu ya dok ya. Jadi jangan asal mungkin ya dok ya. Iya, Nah, betul. jadi mungkin kalau misalkan punya keluhan terkait kulit gitu ya, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter spesialis. Tentunya kalau misalkan di Rumah Sakit Bakti Asih ada dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Jadi bukan kulit aja, estetikanya ada juga ya dok ya. Ada, iya. Nah, jadi nanti kalau misalkan aduh saya berjerawat nih gitu ya, nanti akan diberikan treatment yang tepat juga ya dok ya. Betul. Untuk sekalian jadi langsung oh estetikanya jadi estetik mukanya ya dok ya, jadi cakep gitu ya dok. Iya. Nah itu tuh biasanya yang Maunya glowing ya. Nah betul, kita ngejarnya itu biasanya nih Iya. dok ya, kalau cewek-cewek, perempuan-perempuan. Kalau sekarang juga mungkin laki-laki juga udah mulai banyak yang aware ya dok Iya. ya gitu ya, terkait dengan kesehatan kulit dan juga estetika gitu ya Iya, dok ya. betul. Nah jadi kalau misalkan di Bakti Asih jerawat udah pasti bisa ya dok ya. Iya, Terus bisa. mungkin tadi apa yang Flek-flek. flek-flek gitu ya. Lalu juga tadi apa dok? Ada yang kutil-kutil, Kutil-kutil kecil-kecil gitu ya, seborrheic keratosis itu, namanya. iya. Nah itu juga bisa ya dok ya di Bisa. kita ya. Dan tentunya juga mungkin kalau keluhan-keluhan kulit lainnya juga bisa ya dok? Bisa, tumor-tumor jinak kulit juga bisa dilakukan. Iya. Pokoknya kalau misalkan udah ada keluhan-keluhan atau mungkin ada hal-hal yang kayaknya bukan seharusnya gitu ya dok ya, mungkin udah mulai timbul keluhan, bisa langsung konsultasi sama dokter ya. Iya, bisa. Nah, Senin, Rabu, Jumat ketemu dokter ini ya, dokter yang cantik ini. Nah, ya siapa yang mau cantik kayak dokter ini? Nah, Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 11. Nah, dok sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, dok, boleh nggak sih dok tips singkat dari dokter buat para sobat sehat nih di rumah ataupun dimanapun sobat sehat berada, agar masyarakat itu tetap bisa merawat kulit tanpa takut alergi? Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya sedikit, sehingga tips singkatnya jangan lupa apabila kita akan memakai skincare, dicek BPOM-nya, jenis skincare-nya itu untuk jenis kulit apa, disesuaikan dengan jenis kulit kita, dan dicoba dulu supaya dites dulu ya, seperti yang tadi dibilang di belakang telinga, supaya kita tidak terjadi reaksi alergi di kulit ataupun di wajah. Ya. Seperti itu aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya tipsnya singkat, nah tapi harus dilakuin ya dok ya. Iya. Kalau nggak mau alergi kulitnya, apalagi cuman gara-gara penggunaan skincare yang kurang tepat seperti itu ya dok ya. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur dan ada keluhan, boleh langsung aja datang ke Rumah Sakit Umum Bakti Asih, ketemu sama dokter ini, nanti bisa ngobrol banyak. Nanti juga pasti dokter ini akan memberikan advice dan juga arahan-arahan supaya biar tambah glowing gitu ya dok ya. Jadi kulitnya sehat, glowing gitu ya. Jadi boleh ketemu dokter ini di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 11 siang gitu ya dok ya. Dok terima kasih banyak hari ini udah banyak banget informasi-informasi buat saya dan juga tentunya sobat sehat nih dimanapun sobat sehat berada. Semoga tadi informasi-informasinya dan juga ilmu-ilmu tips dan trik dari dokter ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan tentunya nanti juga kita akan kembali lagi dengan tema yang tentunya
menarik lainnya. Jadi boleh nih kalau misalkan mau request, kira-kira kita mau bahas apa ya untuk next episode, boleh banget nanti ke sosial media Rumah Sakit Umum Bakti AC. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Dokter Rini. Sama-sama Mbak Adis. Kita pamit dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 35 sampai 40. Oh ya, oke lah, nggak terlalu panjang.